Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfira 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan kasih sayangnya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan segala aktivitas, bisa dengan segala kelimpahan kasih sayangnya kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertandakan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya duduk di antara antum-antum semua akan membahas tentang yaitu keutamaan azan. Keutamaan azan. Siapa yang pas lahirnya enggak diazanin? Siapa yang pas lahirnya enggak diazanin? Ya tentu pasti ya sebagai orang muslim dan muslimat, ya apalagi seorang yang udah menjadi ayah atau yang belum menjadi ayah, ada kewajiban ketika nanti memiliki anak, wajib si anak itu ya yang pertama kali dia dengar adalah suara azan. Ya, kalimat tauhid yang harus pertama kali dia dengar. Ya, kecuali yang memang pas kecilnya adalah bukan beragama Islam. Ya, seperti ada ya Arkan, kemudian seperti ada Rio. Ya, ada ya. Enggak, bukan orang sini. Arkan orang sana tuh. Orang Konteng. Ya. Tentang azan. Ya, wajib nih laki-laki paling tidak sekali ya yang namanya harus azan. Karena azan adalah seruan salat fardu yang dikumandangkan 5 waktu dalam sehari. Azan itu enggak bakal dari dulu hingga sekarang, azan itu dari belahan dunia, dari belahan benua selalu dikumandangkan. Ya, kita selesai sholat zuhur, dari belahan dunia lain sudah ada yang mengerjakan sholat asar. Ada di belahan lainnya ada yang mengumandangkan azan maghrib. Ada lagi yang mengumandangkan azan isya. Begitu terus sampai nanti kelak hari kiamat. Ya. Siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan? Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah itu masih satu gadis sama Rio. Ya. Ya, ada. Jadi kalau orang yang nggak diazanin itu kelihatan ya pas bayi. Ya, yang pas bayinya nggak diazanin, nggak dikomatin, itu kelihatan. Ya, Cung yang pas bayi diazanin. Hah? Tung yang pas bayi diazanin. Hah? Nggak pernah diazanin. Nggak tanya sekali, nggak pernah tanya. Ya, pasti ya. Berarti maksimal semuanya belum pernah diazanin pas lagi bayi. Kecuali satu. Ya. Ya, wajib ya. Jadi orang tua kita itu ketika anaknya baru lahir wajib diazanin. Ya. Kemudian ada beberapa keutamaan dari apabila seseorang itu menjadi azan. Orang yang memandangkan azan namanya muazin. Yang pertama ialah Allah akan memanjangkan leher seorang muazin pada hari kiamat kelak. Muawiyah radhiyallahu an pernah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, al muazzinu atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Yang artinya adalah para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, panjang lehernya bukan panjang. Bukan. Ya. Ya, jadi kenapa ini adalah kiasan. Ya, jadi karena kan kelak nanti di hari kiamat nanti seseorang itu akan dipenuhi dengan air keringatnya masing-masing. Semuanya akan lepek semuanya. Ya, semuanya bakal lepek. Kenapa? Karena matahari akan didekatkan dengan satu jengkal di atas kepala kita. Ya, satu jengkal doang. Nah, jadi kalau muazin ya sering azan. Bukan. Ya, jadi hah? Enggak ada yang bergerak kecuali atas izin Allah. Bukan karena kita semena-mena mau jongkok, mau rebahan, enggak. Tetap semuanya akan diposisikan semuanya berdiri. Kecuali yang nggak punya ya, bagaimana dengan yang nggak punya kaki? Ya, tetap semuanya. Ya, semuanya disamaratakan. Ya, termasuk lu juga sama. Ya, yang nggak ada kaki atau yang pakai cebol. Ya, semuanya sama bentukannya. Ya, bentukannya sama. Tadi sensor. Ya, jadi akan didekatkan kepada kepala kita yaitu di atas satu jengkal. Nah, barang siapa yang air keringatnya itu melebihi dari badannya, karena kan ada yang cuma satu jengkal, ada yang cuma satu betis, ada yang cuma sampai pusar, nanti air keringatnya ketika nanti di azan, ketika nanti matahari, ya. Kemudian ada juga yang kemudian yang azan ini, ya, dikiaskan itu karena sering azan, jadi nggak sampai. Kalau yang menutupi sampai seluruh tubuhnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kemudian bagaimana yang di bawah atas kepalanya atau yang belum sampai tenggelam itu nanti kan banyak penjelasannya nanti ya, karena kan seseorang itu kelak nanti akan diberi dengan
Kalau misalnya kita terima di pakai tangan kanan, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ketika diberikan kepada Allah itu nanti diberikan dalam diberikan buku, dan buku yang diterima adalah buku kiri, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu juga nggak bisa request kita yang harusnya tangan kiri, tangan kanan, nggak bisa. Ya, karena kita bergerak bukan atas kehendak kita. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya, jadi yang kedua berikutnya adalah semua makhluk yang mendengar lantunan azan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidallahu yaumal qiyamah." Yang artinya adalah tidak ada yang mendengar jangkauan suara muazzin, baik jin manusia atau apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Ya, bagi kita yang mengimani hari kiamat nanti, ya, suatu saat nanti akan ada yang namanya hari kiamat. Ya, seseorang yang sering mengumandangkan azan itu, ya, banyak para saksi-saksinya. Karena bukan cuma manusia aja yang bisa mendengarkan, para golongan jin dan apapun akan mendengarkannya, akan memberi kesaksian bahwasanya si A dan si B itu adalah ahli muazzin, seseorang yang sering mengumandangkan azan. Ya, mau azan itu nggak harus suara kita bagus, ya, nggak harus suara kita bagus. Ini mah nggak pede disuruh azan, nggak pede disuruh azan, nggak mau. Ya. Ketawa doang bang. Iya, takut diketawain enggak? Takut ketawa. Ya, lebih baik kita dipaksa masuk ke dalam surga daripada sukarela masuk neraka. Ya, dipaksa diazan, ya paksa azan. Kita misalnya lagi musala lagi kosong, nggak ada siapapun, ya kita melihat udah waktu masuk waktu azan, ya kita aja langsung azan. Ya, jangan sampai azan itu terlewat. Hadis yang terakhir adalah keutamaan dari seorang yang berazan, muazin. Yang ketiga adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida ayyul azan wasofil awal summa law lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu ayu ja'alu bainahum qur'ah walau ya'lamuna ma fit tahjir ayyut tabkir illa salah la tastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi ayyu salatil isya wal fajr la atauhuma walau habwan. Yang artinya adalah seandainya manusia tahu pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mengundi. Ya, jadi saking banyak pahala dari azan dan shaf pertama. Ya, begitu juga ketika kita sholat, shaf pertama yang harus kita isi, kita rapatkan, bukan malah shaf barisan yang di belakangnya. Ya, karena keutamaannya beda, shaf pertama dengan shaf berikutnya dengan shaf berikutnya sampai seterusnya itu adalah berbeda. Pahalanya juga beda. Ya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kecuali dengan cara mengundi pasti mereka akan mendapatkan undian di antara mereka. Karena besar pahala dari shaf pertama dan azan, ya. Kalau misalnya bisa diundi, kalau bisa diundi, maka pasti ada tuh lomba
atau cara mengundi ketika seseorang itu ingin mendapatkan azan dan shaf pertama. Dan seandainya mereka tahu pahala bersegera ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba segera kepadanya. Ya, kalau ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Langsung dekati masjid dan musala. Dipanggil ke masjid, dipanggil azan, cuek. Dipanggil ayang, luluh. Ya. Ya, dipanggil ayang luluh, dipanggil azan cuek. Siapa itu? Kita semuanya. Ya. Ya. Berapa banyak ketika ada sautan azan kita tidak langsung tergerak hatinya. Ya. Kemudian dan seandainya mereka tahu pahala dalam salat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan cara merangkak. Itu ya.